Oke, dia pulang ya. Jadi gini, bit itu nanti bit ini nanti bakal mempangkatkan dua dengan nilai yang naik secara berurutan. Nah, nilainya berapa saja? Naiknya itu nanti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, tergantung dari nilai for loop yang kita inginkan. Misalnya kita mulainya dari 0, kita mulai dari 1 bisa, tergantung kita mendefinisikan int n sama dengan berapa dulu gitu. Nah, terus kita ini jangan lupa ini pakai n plus plus. X sama dengan bit n. Berarti nanti X ini nilainya sama dengan 2 pangkat N. Gitu. X kalau ingin menunjukkan nilainya, karena nilainya kita ingin biner, makanya kita inginkan nilai X sama dengan biner. Kalau disimulasikan seperti ini. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, sama 1, 0, 0, 0, 0. Oke, untuk yang bit ada yang ditanyakan? Kayaknya lanjut aja ya ke bit clear. Oke, kita ke bit clear. Jadi bit clear ini nanti bakal menghapus nilai bit tergantung tempatnya. Ctrl C. Nah, jadi gini. Kita baca codingannya sih. Di sini kan ada void up dulu, void UB lupa. Oke. Jadi sebelumnya nilai X dalam bilangan biner kita kan mendefinisikan byte X nilainya 0B. 0B ini kodenya itu sebagai bilangan biner. 0B 10000001000. Nilai sebelumnya itu nanti yang muncul bakal nilai yang ini. Sorry. Nilai yang muncul nanti adalah nilai yang ini. Sebelumnya itu. Nah, nanti kita ingin bit yang ke ini, yang ketiga ini dihapus. Nah, caranya gimana? Kita nulis bit clear X, 2. Loh mas, yang dihapuskan yang nomor 3. Kenapa yang dimasukkan nomor 2? Karena ini ngitungnya kayak yang array kemarin dimulai dari 0. Oke, kita cek. Oh, dari belakang ya, sorry. Jadi ngitungnya dari sini. Ini ke 0, 1, 2. Nah, jadi tadi nilai yang harusnya 100001000 ketika dihapus satunya jadi 1000000. Yang bit clear ini paham? Aku masih nggak paham, Kak. Oke, jadi gini, misal kita ada bilangan biner. Bilangan binernya ini satu, ini ya, 1000, 100, terus 00, terus 100. Oke, ini itu angka, ini itu bit ke 0, ini bit ke 1, ini bit ke 2. Nah, yang mau kita hapus yang ini. Paham yang aku mau? Paham, Kak. Oke, yang mau kita hapus itu yang ini. Ini kan berarti bit yang kedua. Nah, makanya kalau kita ingin menghapus satu di sini, kita harus pakai bit clear. C-nya harus besar. X yang mau dihapus itu apa? Yang mau dihapus itu tipe data X. Dan yang mau dihapus itu bit yang keberapa? Yang mau dihapus itu bit yang kedua. Hitungnya dimulai dari 0 ya, dan hitungnya dimulai dari belakang. Nah,
menghapus bit, ini tulisnya kan bit ketiga, tapi ini dihitungnya dari 0. Makanya nilai yang tadinya 100000100, nanti kalau bit ininya dihapus, ibaratnya gini, 1 kalau dihapus itu maksudnya satunya itu dijadikan 0. Mudahnya gitu. Menghapus bit ini maksudnya mengenolkan nilai 1. Paham konsepnya? Paham, Kak. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, jadi kita tulis bit clear x, 2. Oke, sekarang gini. Kalau misalnya bitnya ada di ini tak buat 0. Nah, berarti yang tak hapus ini x-nya ini tak ganti berapa? Harusnya 4. 4. Oh iya. Ya bener 4. Kita cek. Loading. Nah, sip. Bener. Oke, bit clear sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita ke bitrate. Nah, kalau bitrate ini nanti bitrate ini nanti ibaratnya membaca sih. Kita langsung eksekusi aja. Nah, gini. Kita punya byte x itu nilainya dari 1 0 0 0 0 0 0 0. Nah, kita inginnya itu ngitungnya dari sini 0 0 0 0 0 0 0 1. Sampai sini paham? Belum. Jadi gini. Kak. Oke. Kita start simulation. Oke. Jadi nanti nilai x yang terbaca pertama itu nilainya ini. Oke. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, tapi kalau sudah kena bit read, kan ini read. Read itu kan membaca. Nah, karena tadi kan yang bit clear itu kan membacanya dari belakang. Begitupun ini bit read. Bit read ini nanti membacanya juga dari belakang. Jadi ini nilainya malah jadi 0 0 0 0 0 0 0 1 gitu. Jumlahnya ini ada berapa? Jumlahnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jumlahnya ada 8. Jadi nanti bitrate ini akan membaca bit yang ke 0. Oke, bit yang ke 0 nilainya berapa? 0. Bit yang ke 1 nilainya berapa? 0 juga. Terus sampai nanti bit yang ke 7 nilainya berapa? 1 gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Berarti sama gitu ya, Kak. Kalau misalnya 0 di sana ngebacanya 0 gitu ya? Iya, misal gini wis, ini tak ganti 10010. Oke. Kita coba cek. Kira-kira nanti bacanya berapa? 0. Nanti hasil bitrate-nya gimana kira-kira? Nol, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Secara teori gitu. Nah, kita cek. Nah, jadi kayak bacanya ini dari belakang. Bitrate ini nanti membacanya dari belakang. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Ada yang nggak paham? Nggak apa. Kalian kalau nggak paham, tanya.
karena lebih baik tanya daripada diam. Oke, kita lanjut ke bit set. Nah, bit set ini nanti kita akan bit set ini nanti kebalikannya dari bit clear. Kira-kira ada bayangan nggak? Ada bayangan nggak kira-kira? Tadi kalau bit clear, misalnya di sini ada 1. Berarti nanti satunya ini dihilangkan, jadi 0, ya kan? Nah, kalau bit set ini nanti 0-nya dijadikan 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Ini kan jadi x,3. Berarti satunya ini kira-kira nanti bakal ketulis di mana? Ketulis di sini atau ketulis di sini? Ketulis yang kanan apa kiri? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri, Kak. Ya, yang kiri. Kita cek. Nah, jadi nilai sebelumnya ini 1,0,0,0,0,0,0. Nanti bakal kebaca jadi 1,0,0,1,0,0. Oke, yang bit set paham? Paham, Kak. Oke, bit set nggak masalah. Terus bit set, bit write. Nah, kalau bit write ini nanti kita bisa sesuka hati kita. Nah, jadi bisa saja misal ada bit kayak gini, langsung aja wis. Nah, kalau bit write itu nanti kita bakal ngubah nilai bit sesuka hati kita. Bisa 1, bisa 0. Terserah kalian. Nah, misal gini. Ini berarti byte X bit keempat ini kita mau tulis 1. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, jadi kita coba langsung start simulation. Nah, jadi gini. Jadi yang awalnya nilainya 1,0,0,0,0,0,0 ini nanti bakal pada baris bit keempat ini nanti bakal diubah jadi 1. Nah, terus kita mau ngubah lagi yang 1 jadi 0. Berarti kita masukkan 4 terus masukkan 0. Ini yang ketiga ini ngisinya bisa 1 sama 0 saja ya. Tuh. Yang bit write paham? Oke, aku anggap paham ya. Oke, kita lanjut ke byte. Baru sekarang yang byte. Nah, jadi ada high byte. High byte ini nanti kita bakal kita nanti bakal nyari nilai tertinggi di byte. Oke, maksudnya gini. Kita jangan pakai hexadesimal sih, susah nanti. Kita mendefinisikan variabel. Variabel itu kita definisikan paling gampang kita buat bin. Oke. Mungkin kalian bingung ini maksudnya gimana. Oke, jadi high byte itu kita ini nyari nilai byte yang terbesar. Oke, di sini itu ada nilai 79
7982. Oke, 7982 itu kalau dijadikan biner itu nanti nilainya bakal mungkin biar gampang di clear aja. Agak susah ya. Mungkin memang bagusnya pakai hexadesimal. Kalian anggap aja hexadesimal nilainya gitu ya. Nanti kalian belajar hexadesimal di teknik kok. Jadi nilai 7982 ini nanti kalau dibuat jadi hexadesimal itu jadi 1F2E. Nah, kita mau nyari nilai terbesar. Nilai terbesarnya itu dalam bentuk byte. Jadi kita mau nyari nilai yang nilainya sebesar 1 byte yang paling tinggi. Nah, tadi kan aku bilang 1 byte sama dengan berarti kayak binary, sorry. Nah, tadi kan aku bilang 1 byte itu sama dengan 1 bit. 8 bit, sorry. Berarti kita nyari 8 angka. Kok 5 ya, 8 angka lah. 8 angka yang nilainya itu mendekati. Maksudnya yang terbesar. Misal ini 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0. Jadi 1 byte tadi ada 8 bit. 8 bit itu berarti harusnya keisi sebanyak 8 2 kali 1 2 3 4 5. Jadi nanti yang terisi itu nilainya ini. Agak susah ini. Kita coba dulu. Oh gitu. Jadi gini konsepnya. Byte itu nanti nyari nilai bit tertinggi. Nyari nilai bit tertinggi itu sebanyak 5 bit. Nah, misal ini angka 7000. 7000 itu kalau dijadikan biner itu nilainya 11011 010110000. Nah, kita mau nyari byte tertinggi. Byte tertingginya ternyata di 11011. Nah, di sini nilai byte tertingginya. Sampai sini yang high byte paham nggak? Sebanyak 5 bit. Nah, itu kenapa kok yang tertinggi itu, Kak? Yang ini. Gini, tadi kan 7000. 7000 kalau dijadikan biner kan ini. Nah, kita lihat 5 bit yang tertinggi itu kan yang paling kiri. Nilai biner yang paling tinggi itu yang kiri. Ini yang paling tinggi pertama. Ini yang paling tinggi kedua. Ini yang paling tinggi ketiga. Ini yang paling tinggi keempat. Ini yang paling tinggi kelima. Setelahnya itu terus sampai ini yang paling rendah. Sampai sini paham? Oh ya, Kak, paham. Jadi nanti yang diambil yang ini 11011. Jadi yang tertinggi pertama, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat, tertinggi kelima. Mudahnya kayak gitu konsepnya. Ini paham? Iya, paham. Sip. Yang lain semoga paham. Itu high byte. Terus habis itu kita lihat yang kebalikannya. Low byte, bukan low byte, beda. Kalau low byte ini baterainya low. Ctrl A, Del, Ctrl V. Nah, kalau low byte nanti ini juga kebalikannya.
Kita coba buat binary biar mudah. Kita buat bin. Kita start simulation. Nah, kita nyari nilai terendah pertama sampai terendah kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kalau yang low byte ini sebanyak 6 angka. Yang dengan 6 angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kebalikannya low byte cuma nanti sebesar 6 angka dari yang terkecil. Sampai sini paham yang low byte? Paham. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, nggak ada. Oke, kita lanjut ke komunikasi. Ya, ini lumayan banyak, tapi yang kalian tak ajari yang yang dipakai aja. Karena ada beberapa serial tuh yang nggak dipakai. Mungkin yang dipakai itu cuma if sampai begin. Misalnya kalian coba lihat sama print, ya itulah. Nah, serial if serial. Nah, if serial itu gini. If serial itu misalnya gini. Kalau misalnya ada misalnya gini. Anggap aja ini mudahnya gini. Ini mudahnya kalau kalian berhubungan sama Bluetooth. If serial available. Maksudnya, jika ada komunikasi available dan nilainya itu lebih dari 0, maka nanti ini akan melaksanakan sebuah perintah. Maksudnya gini, ibaratnya gini, kalau kalian mau nyolokkan baterai ke charger, nyolokkan HP ke charger, nanti HP-nya bakal getar. Logikanya nyampe? Masih mudeng, Kak. Kalau kalian baterainya belum dicas, itu nilainya 0 dan nggak ada getaran. Kalau nanti kalian mulai ngecas HP, itu nanti nilainya berubah jadi 1 atau lebih dari 0. Nah, ketika nilainya berubah jadi 0, nanti itu baterainya bakal getar. Sampai sini logikanya nyambung? Oh iya, nyambung, Kak. Ya, jadi logikanya gitu. Jadi nanti kalau misal ada komunikasi serial, itu nanti bakal ada sebuah perintah. If itu maka kayak gini. Nah, misalnya gini. Nah, kalau di sini itu mainnya gini. int byte awal. Oke. Byte awal kan itu nilainya 0. Terus nanti baru kita nulis karakter. Misal kita nulis kata K. K kita klik send. K. Terus kita tulis U. Kita send. Misal kita ingin tulisan kucing, tambah aja cing. Sorry. Kita tulis aja cing di sini. Nanti yang muncul adalah seperti ini. CING. Jadi gini, kalau aku memasukkan huruf ke sini, ke serial monitor, nanti itu serial monitor bakal menunjukkan hurufnya. Gitu. Sampai sini logikanya nyampe? Nyampe, Kak. Maaf, Kak, diulang lagi boleh nggak, Kak? Iya. Diulang dari mana? Yang barusan itu, Kak. Oke. Misal aku mau masukkan huruf N.
Oke, n. Ketika aku klik send itu nanti ini kan serial available-nya sekarang masih 0. Ketika aku klik send, serial available-nya nilainya 1. Nah, ketika serial available-nya itu nilainya lebih dari 0 atau 1, nanti aku bakal nulis tulisan yang diterima itu tadi aku di sini nulis n. Makanya di bagian display ini, di bagian serial monitor, ini nanti bakal muncul huruf n. Sampai sini paham? Oh iya Kak. Terus sekalian, misal aku mau nulis sekalian kata akal, kita klik send, nanti nulisnya satu-satu, AKAL, terbaca kucing nakal. Sampai sini paham? Iya Kak. Jadi nanti bakal menerima huruf satu persatu gitu. Oke, ini serial available. Terus kalau available for read ini agak susah ini. Kita ke serial begin. Nah, serial begin ini banyak jenisnya. Biasanya kita pakai 9600. Tapi kadang kita bisa juga pakai kelipatan dari 9600. Misal aku pernah pakai ini 9600 tambah 9600 9918. Aku pernah pakai itu 19.200 aku pernah pakai. Nah, ini ibaratnya kayak kode untuk terhubung ke serial monitor. Nilainya biasanya 9600. Oke, ini biasa kita pakai. Serial N kita lewati, kita ke serial print. Nah, serial print itu nanti bakal mencetak nilai secara horizontal. Jadi gini, misal aku mau nulis serial Nah, misal aku nulis namaku ya. Nanti ini namaku bakal muncul secara horizontal. Nah, nulisnya kayak gitu. Bima. Nah, kita kan inginnya nulisnya ke bawah. Makanya kita pakai serial print ln. Ini baru agak rapi nanti tulisannya. Ya, sampai sini paham yang serial print sama print line atau print ln? Iya paham Kak. Oke, print oke. Read ini serial read. Kalau serial read ini nanti bacanya bukan huruf tapi angka. Jarang dipakai. Yang sering dipakai ini serial write. Belum aku tulis. Oke, tapi write pun juga yang sering dipakai itu begin, serial available, sama serial print line, sama serial print. Itu untuk serial komunikasi. Ada yang ditanyakan untuk yang komunikasi serial? Oke, yang penting kalian tahu. Untuk selebihnya mungkin nanti kalian bisa belajar. Cuma aku bakal ngajari kalian yang sering dipakai. Selain itu jarang dipakai. Oke, mungkin ada yang ingin aku jelaskan lagi. Kecuali kemarin yang 7-7 kemarin aku belum bisa nemu ya. Sorry, gak sempet tadi.
Ada yang ingin didiskusikan? Mungkin gini, sembari kalian nunggu apa wis, sembari kalian belajar di klub robotika, kalian kalau tertarik, kalian coba nyari judul skripsi atau PKM buat tahun depan itu yang berhubungan sama ini robotika. Jadi kalau kalian misal punya ide yang lumayan apa yang lumayan wow, nanti bisa kita didiskusikan. Contoh ide yang lumayan agak ngeri ini, aku punya ide. Jadi aku gini, nanti kalau kita ini mau masuk kampus, kita ini harus pakai mikrofon. Nah, nanti jadi ketika kita ini pas kuliah, nanti itu dosen bakal tahu kalau kita ini selama kuliah di kelas kita ini bicarakan apa saja gitu. Terus nanti kita misalnya pas di kelas ini harusnya kita berbicara tentang materi, kita malah berbicara tentang yang lain-lain. Misal arekku ini ditembak masiku, arekku ini gendaan karo. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nanti dosen bakal tahu. Jadi nanti misalnya kalian bilang bilang gini, bilang kemarin anak itu gendaan. Terus dosennya ini kedengeran atau nanti kalian bilang kayak gitu, itu tulisannya ke deteksi di database. Ayo siapa? Jadi nanti dosennya bisa tahu siapa tadi yang nggak bahas materi malah bahas orang pacaran gitu. Kalian mau ngembangkan itu nggak? Boleh, Kak. Jangan kalian dimusuhi nanti. Itu ide yang pertama. Ide yang kedua nanti gini. Jadi kalau misal di kampus itu CCTV-nya sudah jadi, nanti aku pengen buat sistem kayak di Tiongkok, di Cina. Jadi di Cina itu setiap wajah itu nanti bisa dideteksi. Nah, nanti ini sistemnya bisa dibuat di sistem absen. Kalau kalian mau masuk ke kelas, kalian itu harus absen pakai muka kalian sendiri. Nah, kalau misal kalian izin, Pak saya mau ke toilet, tapi ternyata wajah kalian itu malah kedeteksi ke kantin, kalian malah nggak ke toilet, itu nanti bisa dibuat yang harusnya kalian masuk, malah nanti absennya otomatis berubah jadi alpha. Ada yang tertarik? Kalau tertarik, Kak. Cuman kayak misalnya caranya gitu-gitunya Nggak kayak masih apa-apa. nggak berpikir. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalian itu usahakan mikir sesuatu yang agak aneh gitu. Dulu yang aku sering bicarakan ke anak-anak itu gini. Kalau misal kalian punya pacar, kalau punya ya, kalian posesif, terlalu sensitif kalian. Kalian posesif, kalian nggak percaya sama pacar kalian. Alah kamu sering gelisah. Apakah kalian kan juga ada yang LDR kan pasti? Kalau ada sih, ada yang LDR hubungan jarak jauh. Terus kalian mikir, apakah pacar saya ini benar-benar ada di rumah atau ternyata keluar sama orang lain? Nah, kalian nanti bisa buat semacam dompet atau benda apapun, itu nanti dikasih GPS, dipasang di punya pacar kalian. Jadi misal pacar kalian kamu di rumah, iya. Tapi ternyata di GPS kalian itu ternyata terdeteksi, ternyata pacar kalian itu malah ke mall. Loh, kamu bukannya kok. Jadi kalian bisa tahu, oh kamu ternyata ke mall ya. Gitu bisa. Idenya cukup ngeri. Dan kalau kalau misal ide kayak gitu itu dikembangkan di Indonesia, yang pertama kita bakal diprotes. Kita banyak musuhnya. Karena itu bener, tapi bakal buat orang takut. Ya ada yang punya ide yang lumayan gila.
Jadi nggak apa-apa kalian punya ide yang agak-agak gila gitu. Nanti kita diskusikan. Kalau bisa, kalian coba kembangkan. Tapi saranku ngembangkannya di PKM saja. Jangan ngembangkan di skripsi. Kalau skripsi, kalian ngambil yang gampang-gampang aja. Kalau dari aku loh ya. Kalau mau ngambil yang susah ya silahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Seputar materi atau apapun? Kak, kalau alat kayak gitu itu, kalau PKM masuk di PKM mana, Kak? Biasanya Karsa Cipta. Biasanya loh ya. Tapi kalau misalnya kalian kerja sama perusahaan, misal kalian kerjasama sama UPTTI gitu, itu masuk teknologi PKMT. Nanti Kalau lanjut. kalau PKM PM gitu bisa nggak ya pakai alat-alat kayak gitu ya, Kak? Apa nggak bisa? PM apa PM? Iya, Lupa. pengabdian masyarakat. Kamu malah dimusuhi nggak? Iya, caramu bener tapi kamu nggak bener. Dimusuhi kamu. Aku bahkan punya punya ide. Idenya gini. Jadi nanti kalau mau buat sistem, kalian mau beli minyak goreng, itu nanti bayarnya pakai KTP. Jadi misal kalian mau beli minyak goreng, ternyata KTP kalian itu sudah mendeteksi kalau kalian ternyata sudah beli 2 liter, kalian nggak bisa beli minyak goreng lagi. Itu bisa aku buat sistem kayak gitu. Tapi itu kayak aku nggak bakal dimusuhi harus yang nimbun-nimbun. Waduh, aneh-aneh. Jadi kalian bisa bayangin kan kalau aku misal jadi kepala daerah atau jadi rektor atau jadi dekan, gak perasan mahasiswanya. Teknologinya semakin canggih, kami tidak sanggup pak. Apa ini? Kenapa kami seperti ini diawasi? Contohnya kayak gitu. Atau kalau kalian misal kalian nggak ada pemikiran alat-alatnya iki kok nggak apa sih alatnya, kalian bisa masuk ke PKM GT, gagasan tercipta. Misal yang aneh ini kalian buat semacam alat untuk nyimpen listrik dari petir. Itu kan nggak mungkin ada alatnya, tapi kalian tuh bisa gagasan gitu. Terserah kalian. Yang penting kalian punya ide. Makanya hampir setiap kita pertemuan aku tak tanya, kalian punya ide gila ya? Gitu. Karena kalau kalian belum aneh, kalian belum afdol jadi orang saintis, belum. Oke, ada yang ditanyakan? Atau bahkan udah ada kepikiran ide-ide gila gitu? Kalau PKM itu kan berkelompok gitu ya, Kak. Ini Mm-mm. ya, Kak, apa sih? Cari kelompoknya itu yang susah menurutku. Oh, gampang. Lu cari temenmu yang klop aja. Jadi gini, yang punya ide kamu. Nanti temenmu yang suruh nyari apa gitu. Nyari alat dan bahan lah. Terus temenmu satunya suruh ngetik. Segitu aja. Kalau kalian agak pendiam ya mungkin nanti kita buat apa guys. Nanti mungkin kalian tak gabungkan sama anak-anak 20. Tenang kok, nanti kita di akhir-akhir itu bakal membuat PKM. Aku punya banyak ide. Tapi jujur, ideku ini aku pernah guyon gitu loh, guyon ke mahasiswa. Iki kok sajane awakmu lek kuliah ngene, iku sajane iso dideteksi rek. Mereka takut. Kayak tadi itu kalau kalian setiap masuk kuliah itu kalian harus pakai mikrofon. Kan kan bayangin kalian selama kuliah pengen bahas iki karo koncone, tapi ketahuan dosen kan takut. Kalian mau? Enggak, Kak. Nah, itu. Apa aku ayo sing usul. Tenang, banyak ide. Cuma idenya ya mungkin nanti berjalannya berapa persen ya tergantung izin Tuhan ya. Oke. Jadi begitu, usahakan kalian kalau senggang itu mikir-mikir yang aneh-aneh. Nah, pemikiran kalian yang aneh itu biasanya lebih maju 10 tahun daripada pemikiran teman kalian yang cuma ngurusi masalah-masalah dunia selama ini.
Contohnya mek ngurusi pokok ngerjain PR, cuma ngurusi apa cuma ngurusi mana ya. Nah, pokok jadi usahakan pikiran kalian ini agak maju 10 tahun ke depan. Jangan stuck di tahun 2022 tok. Gitu. Karena sebenarnya kalian kan jadi mahasiswa biar maju. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau yang ingin dicurhatin? Atau sudah cukup? Dari aku cukup, Kak. Oke, yang lain? Kayaknya sudah tidur semua. Oke, habis untuk hari ini sekian, terima